Assalamualaikum. Oke teman-teman, akhirnya saya dapat izin nih dari pemilik rumah untuk melihat-lihat kondisi dalam rumahnya. Dan ini ada gang-gang sempit teman-teman. Nah, jadi Pak Taufik sama Ibu tinggal di sini infonya teman-teman tuh. Jadi buat masak sama ini tempat tidur Ibu, dan yang itu tempat tidurnya Bapak Taufik teman-teman. Dan di sini pun bisa terlihat sama teman-teman. Ya, bingung juga sih ya kalau untuk naruh barang-barangnya teman-teman. Jadi ditumpuk-tumpuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi video rumahnya almarhum Bapak dosen ya teman-teman. Dan alhamdulillah tadi kita sudah ke pihak dari kelurahan dan dia mengantarkan kami ke sini dan bertemu sama Bapak Taufik dan Ibu ya teman-teman. Karena yang tinggal di rumah ini hanya 2 orang, yaitu yang pertama ibu dari istri almarhum sama anaknya Bapak Taufik teman-teman. Nanti kita sudah ngobrol-ngobrol, akhirnya kita diizinkan untuk melihat-lihat kondisi rumahnya di dalam ya teman-teman. Namun beliau untuk saat ini belum mau untuk diwawancara atau masuk dalam kamera kami ya teman-teman. Oke, pokoknya kita spill dan kita akan lihat bagaimana sih kondisi rumah di dalam teman-teman ya. Oke, pokoknya ikutin terus videonya, jangan di skip, pokoknya ikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa di support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Oke, kita langsung aja yuk, let's go. Assalamualaikum. Oke teman-teman, akhirnya saya dapat izin nih dari pemilik rumah untuk melihat-lihat kondisi dalam rumahnya. Nah, tadi pas sebelumnya kita kesini, kita bikin video di luarnya. Dan akhirnya tadi kita bertemu sama pemilik rumahnya dan ngobrol-ngobrol sama dibantu dari pihak kelurahan. Akhirnya kita diizinkan untuk bikin video dan melihat-lihat kondisi rumahnya. Namun untuk saat ini dari beliau yang punya rumah belum mau dibikin video atau belum mau muncul untuk kita bertanya-tanya lah ya teman-teman. Ya mungkin nextnya nanti beliau mau, karena untuk saat ini beliau tidak mau dan mengizinkan kita untuk melihat-lihat kondisi rumahnya seperti apa ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah masuk ke rumahnya dan inilah ya kondisi rumahnya saat ini teman-teman. Di sini banyak baju-baju yang dimana di sini tidak terlihat lemari ya teman-teman. Jadi bajunya ada yang gantung-gantung juga, ada yang taruh di sini teman-teman tuh. Nah, dan di sini juga ada sepeda nih. Infonya putranya almarhum ini bernama Pak Taufik ya teman-teman. Dia suka bersepeda teman-teman tuh. Alhamdulillah di sini ada 3 sepeda nih, 1, 2, sama 3 teman-teman ya tuh. Karena Pak Taufik ini suka bersepeda ya teman-teman. Nah, di sini juga ada tumpukan baju teman-teman ya. Karena di sini tidak terlihat ada lemari teman-teman. Jadi penyimpanan bajunya seperti inilah ya. Ada yang digantung, ada yang ditumpuk-tumpuk juga. Nah, dan itu juga ada tumpukan-tumpukan baju sama tempat tidur yang mungkin tidak digunakan ya teman-teman, karena infonya tidurnya beliau ada di belakang ya, karena tidak di dalam ini ya teman-teman. Infonya takut ketindihan atau takut roboh juga ya teman-teman, karena melihat kondisi seperti ini teman-teman tuh. Atasnya juga sini udah ada bolong-bolong, makanya
beliau tidurnya di samping atau di belakang rumah ini teman-teman ya. Nanti kita akan sepil tempat tidurnya. Nah, jadi di sini ada galon-galon juga teman-teman tuh. Ada 4 galon, ada baju. Nah, ini kemungkinan dulunya ruangan tamu ya teman-teman. Kita akan masuk lagi ke sini nih. Nah, di sini juga jadi banyak barang-barang yang tidak terpakai yang sudah berdebu juga teman-teman ya tuh. Nah, sudah berdebu juga. Banyak banget barang-barang yang sudah tidak terpakai numpuk di sini teman-teman. Ada kabang-kabang juga tuh. Sebanyak kabang-kabang, lihat atasnya. Nah, beliau kenapa tidak tinggal di dalam rumah ini, kenapa milih di belakang? Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya teman-teman, melihat kondisi seperti ini. Nah, tuh di sini juga banyak barang-barang yang tidak terpakai teman-teman, sudah banyak kabang-kabang teman-teman. Di sini juga ada lemari yang tidak terpakai teman-teman. Tuh. Jadi ini kosong juga. Nah, makanya tadi kenapa bajunya pada ditaruh, ditumpuk gitu sama digantung, karena tidak ada lemari teman-teman ya tuh. Nah, di sana juga ada katel, ada kasur yang sudah rusak teman-teman tuh, yang lama sudah tidak terjamah juga. Kemungkinan kesini juga kayaknya sudah lama ya teman-teman, tidak dibersihkan, tidak ke dalam juga. Karena melihat kondisi seperti ini, mungkin Pak Taufik juga bingung teman-teman ya, mau bersihnya seperti apa, karena ini rumahnya lumayan besar juga. Karena di sini hanya menempatin Pak Taufik sama ibu dari almarhum bapak dosen ya teman-teman. Nah, ya seperti itu teman-teman. Nah, kita bagian sini lagi. Jadi di sini tuh banyak beberapa ruangan teman-teman ya. Nah, di sini juga sama teman-teman, banyak barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi, yang numpuk, yang dimana atasnya ini sudah jebol nih. Jadi ini tuh bekas lampu teman-teman ya, bekas lampu yang sudah jebol. Karena di sini itu tidak ada listrik juga teman-teman, jadi kalau malam gelap. Nah, dan ini bagian dapur teman-teman ya. Tuh bisa dilihat. Ini buat cuci piringnya. Ini kalau dibersihin sih lumayan gede rumahnya teman-teman ya, enak ya. Jadi kalau bisa ditempatin lagi di dalam, ini enak banget teman-teman. Soalnya luas juga rumahnya, ada beberapa ruangan juga. Namun ya karena seiring waktunya berjalan ya teman-teman, jadi sudah tidak ada yang mata pencarian seperti dulu. Jadi seperti ini ya kondisinya teman-teman tuh. Bawahnya udah numpuk-numpuk, barang yang sudah tidak terpakai teman-teman ya. Ada tabung gas juga. Nah, ada rak piring. Nah, kalau airnya ada teman-teman ya. Nah, ini toiletnya tuh. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah berada di dalam rumahnya Pak Taufik atau almarhum bapak dosen ya teman-teman. Yang dimana saya berada di dapurnya beliau. Yang infonya di rumah ini, rumah besar ini, beliau tidak tinggal di sini karena lihat kondisi rumahnya seperti ini ya teman-teman. Jadi beliau tinggal di luar dan nanti kita akan sepil untuk tempat tidurnya ya teman-teman. Jadi di rumah ini hanya ada 2 orang. Dari yang pertama istri almarhum bapak dosen, yang kedua putra. Yang pertama itu bapak Taufik ya teman-teman. Yang dimana di rumah ini tidak ada lampu.
Dan di sini banyak barang-barang yang tidak terpakai, yang sudah lama tidak digunakan. Jadi di rumah ini hanya digunakan untuk mandi ya. Yang seperti lihat tadi itu hanya untuk kamar mandi teman-teman ya, yang digunakan di rumah ini. Jadi untuk tidurnya di luar teman-teman. Oke, kita akan sepil-sepil lagi rumahnya, dan nanti kita akan lihat untuk tempat tidurnya Bapak Taufik dan Ibu almarhum Bapak dosen teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan ini wajib dibantu ya teman-teman, wajib direnovasi karena ini rumah lumayan besar juga. Dan infonya dulu ini rumah itu dibikin untuk tempat kajian-kajian atau tempat acara-acara Islam. Dan infonya dulu ini rumahnya dibikin tempat-tempat kajian, di tempat bikin maulid Nabi, yang dimana dulu di sini adalah rumah pelopor atau pembuat remaja Islam atau apalah ya, mungkin nanti akan dijelaskan lagi, yang dimana rumah ini dulu digunakan untuk tempat-tempat yang bermanfaat ya teman-teman. Nah tuh, coba kita akan lihat sepil-sepil tempat tidurnya ya teman-teman. Nah, dan kita akan ada satu ruangan lagi nih teman-teman tuh. Nah teman-teman, jadi ini ada satu ruangan lagi di sini, yang dimana ini tumpukan baju semua teman-teman, bisa dilihat. Ini baju semua teman-teman numpuk di sini. Ya, ini mana ini bajunya, kemungkinan sudah tidak digunakan lagi. Atasnya juga sudah jebol. Banyak banget ya, mungkin bingung juga ya teman-teman mau dibuangnya kemana atau seperti apa lah ya. Mungkin nanti dari teman-teman kita enaknya seperti apa nih untuk rumahnya Bapak Taufik ini ya teman-teman. Ini sudah jebol juga. Ini ada kipas yang sudah tidak terpakai, ada banyak kabang-kabang juga teman-teman tuh. Oke, kita langsung ke tempat tidurnya beliau ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi Pak Taufik sama Ibu tinggalnya di belakang ya teman-teman. Jadi ini kita lagi berada di belakang rumah teman-teman. Nah, dan ini ada ganggang sempit teman-teman. Nah, jadi Pak Taufik sama Ibu tinggal di sini infonya teman-teman tuh. Jadi buat masak, sama ini tempat tidur Ibu, dan yang itu tempat tidurnya Bapak Taufik teman-teman. Dan di sini pun bisa terlihat sama teman-teman. Ya, bingung juga sih ya kalau untuk naruh barang-barangnya teman-teman, jadi ditumpuk-tumpuk aja. Dan di sini juga ada beras, yang dimana berasnya kotor teman-teman ya, mungkin buat masak Ibu sama Pak Taufik teman-teman. Nah jadi gini ya teman-teman, lokasi tempat tidur atau tempat masak. Jadi ruangan di belakang rumahnya ini dibikin semuanya di sini teman-teman, baju, tempat tidur, masak, jadi di sini semua teman-teman. Jadi di dalam rumah itu hanya digunakan untuk mandi teman-teman ya. Di sini banyak gaun-gaun kosong juga. Nah jadi inilah ya teman-teman tempat tinggal Ibu sama Bapak Taufik saat ini teman-teman. Walaupun rumahnya di dalam besar, namun tidak bisa ditempati untuk tinggal teman-teman, karena melihat kondisi rumahnya seperti ini teman-teman. Jadi Bapak Taufik sama Ibu tinggal di sini.
Oke teman-teman, jadi cukup sekian ya video kali ini. Alhamdulillah tadi kita dapat izin dari Bapak Taufik sama Ibu, karena tadi kita sebelumnya pas bikin video pertama kita mau ke kelurahan untuk menginformasikan keadaan rumah Bapak Taufik. Akhirnya kita diantar ke sini sama dari pihak kelurahan. Alhamdulillah kita diizinkan sama Bapak Taufik untuk melihat-lihat kondisi rumahnya. Namun saat ini beliau masih belum mau untuk kita wawancarai. Next kita akan wawancari beliau bagaimana sih sampai seperti ini sekarang gitu kisahnya, dan beliau nanti akan cerita, namun mungkin di video selanjutnya teman-teman ya. Jadi beginilah ya kondisi rumah Bapak Taufik sama Ibu almarhum Bapak dosen, yang dimana Bapak dosen ini beliau itu adalah orang yang sangat-sangat bermanfaat lah ya teman-teman. Selain dia mengajar, menjadi dosen, menjadi guru, ternyata dulunya di rumah ini itu adalah tempat untuk acara-acara Islam atau acara-acara besar, dan salah satu menjadi pendiri remaja-remaja Islam di rumah ini teman-teman ya. Masya Allah, semoga beliau yang sudah tenang di alam sana diberikan atau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya. Semoga beliau di sana bahagia dan menjadi ahli surga ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup ya video kali ini, dan next kita akan update lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.